Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Kepada hadirin sekalian, khatib senantiasa untuk selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena sebaik-baiknya di sisi Allah adalah takwa. Hadirin rahimakumullah. Dalam kitab Tabbih Al-Ghafalin diceritakan 3 orang laki-laki terjebak dalam sebuah gua saat turun hujan deras. Malang nasib mereka karena saat kemudian batu besar terjatuh dan menutup pintu gua sehingga tidak memungkinkan mereka keluar kecuali ada bantuan. Dalam kepanikan demikian, mereka bermunajat kepada Allah karena mereka berpikir hanya Allah dan amal soleh mereka lah yang mampu menolongnya. Salah seorang dari mereka berdoa dan menyatakan bahwa pernah suatu ketika dia akan terperosok dalam berbuat zina, namun dia sadar dan segera menghindar serta bertaubat. Dia berdoa jika hal demikian termasuk amal soleh, maka sudilah kiranya Allah memberinya pertolongan. Lantas batu besar yang menutup gua tersebut bergeser sedikit. Orang kedua lantas mengadukan kebaikannya dan berharap batu menutup gua tersebut terbuka. Ia menyatakan bahwa dia bekerja keras dan tulus di sebuah ladang. Dia memiliki hasil jerih payah dalam jumlah yang banyak berupa sapi, kambing, dan kebutuhan lainnya. Lantas dia memberikan harta tersebut pada orang yang dulu pernah mengadu kepadanya karena upah yang diberikan dirasa kurang. Orang tersebut kemudian menyatakan jika amal tersebut adalah bagian amal soleh, maka ia memohon kepada Allah untuk memberinya pertolongan. Tak lama kemudian batu bergeser sedikit. Orang yang ketiga kemudian menyampaikan amal kebaikannya. Dia menceritakan bahwa dia memiliki orang tua yang sudah lanjut usia. Pada suatu malam dia menginginkan makanan, namun mengirimkan makanan begitu sampai di rumah orang tuanya, mereka sedang tertidur pulas. Dia tidak tega membangunkan dan tidak beranjak sedikit pun dari rumah tersebut untuk menjaga makanan yang dia bawa. Padahal saat itu kambing-kambingnya masih berada di tengah lapang dan dapat dimangsa serigala jika tidak segera diambilnya. Namun dia memilih menjaga makanan yang dia bawa untuk kedua orang tuanya hingga fajar tiba. Orang ini lantas mengatakan bahwa jika perbuatan tersebut termasuk amal soleh, hendaknya Allah menolongnya saat itu. Lantas batu besar yang menutup gua tersebut terbuka hingga mereka bertiga dapat keluar bebas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita tersebut memberikan hikmah pada kita bahwa 3 amal soleh yang dapat menjadi wasilah penolong kita saat menghadapi kesulitan atau kesusahan, yakni menghindari zina, ketulusan sedekah, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah satu yang penting dalam peristiwa tersebut adalah amal soleh kepada orang tua yang dapat menjadi penyelamat mereka. Berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Kewajiban ini diperintahkan Allah dan Rasulnya dalam berbagai redaksi ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Bahkan kewajiban berbuat baik kepada orang tua dalam Al-Quran disebut setelah kewajiban menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana, yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. An-Nisa ayat 36. Kalimat wabil walidaini ihsana ini juga diulang dalam surat Al-Isra ayat 23 dan surat Al-An'am ayat 51 yang berbunyi wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana, dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaknya kamu berbuat baik kepada orang tua. Sementara di ayat Al-An'am ayat 51, qul ta'alau utlu ma harama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana, yang artinya katakanlah mari ku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yakni janganlah kamu mempersekutukannya dan berbuat baiklah kepada orang tua. Kalimat wabil walidaini ihsana diulang dalam redaksi yang sama dan ringkasan perintah serupa. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban menghormati, berbuat santun dan baik kepada orang tua adalah kemutlakan yang harus dipegang oleh setiap orang. Tentu saja kemampuan kita berbuat baik kepada kedua orang tua akan diganjar oleh Allah dalam berbagai bentuk, baik kebaikan dunia ataupun di akhirat kelak. Di dunia Allah akan memudahkan hidup kita dan anak-anak kita. Mungkin kita dimudahkan rezeki, diberikan umur yang panjang dan keberkahan, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha. Rasulullah SAW bersabda yang artinya diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berharap Allah menambah umur dan rezekinya, hendaklah berbakti kepada orang tuanya dan menyambung hubungan silaturahmi sanak famili. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Masyarul muslimin rahimakumullah, berbuat baik pada orang tua dapat kita wujudkan dalam berbagai bentuk seperti menghormatinya, memuliakannya, berkata lembut, tidak melukai perasaannya, mewujudkan cita-cita luhurnya, memberikan sedekah kepadanya, dan lain sebagainya. Orang tua kita dalam berbagai riwayat dan cerita adalah kunci kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dalam kitab Durrah Al-Nasihin diceritakan Nabi Musa ingin mencari tahu orang yang akan menjadi temannya di surga. Lantas ia diperintahkan Allah untuk pergi ke pasar menemui seorang tukang jagal. Nabi Musa keheranan, kenapa menemui tukang jagal miskin? Jawabannya, ia dapatkan setelah mengikuti tukang jagal itu pulang ke rumahnya. Tukang jagal tersebut adalah orang yang merawat ibunya yang sudah sangat renta dan lumpuh. Dia memasakkan hidangan untuk ibunya dan menyuapinya setiap hari. Saat itu Nabi Musa mendengar ibu itu berdoa, ya Allah, jadikan putraku teman Nabi Musa di surga. Jamaah Jumat rahimakumullah, berbakti kepada orang tua tidak hanya ketika mereka berdua masih hidup, tetapi saat keduanya telah tiada pun kita tetap bisa berbakti kepadanya, bisa dengan harta benda yang kita miliki ataupun dengan bacaan Quran dan doa-doa yang kita panjatkan untuk keduanya. Arwah orang tua kita akan menerimanya sebagai hadiah yang indah ketika di alam barzah. Rasulullah SAW memberikan cara bagaimana berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Semoga kita menjadi orang-orang yang mampu terus berbakti kepada orang tua kapanpun, dimanapun kita berada. Semoga bakti kita kepada orang tua menjadi ridho Allah untuk kebaikan kita baik di dunia ataupun maupun di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بالأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولا ذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله